Saya ke Bang Lusius. Nah, kalau tadi Pilpres kita sudah memperdebatkan hingga 3 segmen ya. Sekarang untuk Pileg ini seperti apa? 96 DPR, DPRD, 6 DPD. Sulit juga tidak sih dibuktikan? Ini bagaimana melihat beberapa kasus belakangan terjadi? Ya, pertama dari jumlah itu dulu ya, jumlah 96 untuk Pileg gitu ya. Padahal kita tahu ada ribuan caleg yang maju di pemilu legislatif 2024 gitu ya. Itu seolah-olah ingin memberikan kesan bahwa pemilu legislatifnya itu baik-baik aja. Jauh dari kecurangan. Kenyataannya? Gitu ya. Gugatannya, ya kita tahu betul bahwa kenyataannya cuma 96 itu yang sampai ke betul kan? MK kan? Kan ini pemilu beriringan, jadi hampir pasti pelaku yang melakukan kecurangan di Pilpres itu juga mungkin melakukan hal yang sama di Pileg. Ya. Jadi dari sisi jumlah 96 itu nyaris tidak bisa membuktikan bahwa pemilu legislatif itu curang. Ya. Hanya sedikit sekali yang kemudian menggugat itu ke MK. Dan jangan lupa bahwa di pemilu legislatif itu gugatan itu lebih banyak kemudian gugatan sesama partai, sama caleg di partainya gitu ya. Orang yang mungkin mencuri, diduga mencuri suara dari caleg lain sehingga kemudian bisa mendapatkan kursi dan lain sebagainya. Jadi ini sangat tergantung kemudian nanti pada bagaimana partai politik memberikan rekomendasi. Karena yang jadi peserta pemilu di undang-undang pemilu itu adalah partai politik, bukan calegnya. Jadi kalau calegnya mau menggugat ke MK, itu artinya dia harus punya rekomendasi dari partai politik. Jadi kalau partai politiknya merasa sudah selesai di internal partai politiknya, ya jelas gugatan di MK itu menjadi sia-sia juga gitu ya. Jadi saya kira padahal kita tahu betul bahwa di proses rekapitulasi itu kita pernah mendengar bahwa ada caleg yang sudah jelas-jelas mendapatkan suara yang terbanyak gitu ya untuk partainya di dapil tertentu, tapi kemudian bisa dengan mudah diganti oleh caleg dengan jumlah suara yang nomor 2 atau nomor 3 gitu ya. Proses yang tidak masuk akal itu mestinya itu bisa jadi bahan gugatan yang luar biasa di MK. Tapi kan semuanya kemudian bisa diselesaikan di internal partai politik. Ketika nasib para caleg ini sangat tergantung pada partai politik, ya lalu memang urusan di MK itu menjadi urusan seberapa kemudian partai politik punya kepedulian dengan para caleg ini. Apakah para caleg ini diizinkan untuk kemudian dengan jujur menyampaikan apa yang terjadi atau tidak gitu ya. Jadi saya kira di pemilu legislatif sangat tergantung pada partai politik sih. Pak Maru boleh ditambahkan tadi sempat ada yang terpotong, ya mohon maaf, tapi boleh juga diberikan tanggapan mengenai kalau Pilpres saja berat, kalau untuk Pileg seperti apa? Sulit juga kah mereka kemudian membuktikan bahwa ada kecurangan di sini? Suaranya di mute Pak Maru, maaf. Ya, sudah kedengaran ya? Sudah, silakan Lepas Pak. dari pengalaman yang lalu bahwa jumlahnya jauh lebih besar dari itu, memang tetap juga kita harus dengan sungguh-sungguh Mahkamah Konstitusi memeriksa keluhan-keluhan yang masuk. Karena memang tujuan daripada peradilan ini di dalam memeriksa perkara-perkara pemilu adalah karena janji konstitusi kita bahwa negara kita adalah negara demokrasi, tetapi juga negara demokrasi yang dikawal oleh hukum dan dikawal oleh demokrasi. Jadi menjadi persoalan pokok di sini adalah apakah hukum itu mengawal proses demokrasi sedemikian rupa sehingga kita kemudian tidak apa yang disebutkan mundur ke belakang di dalam proses transisi ke arah demokrasi tanpa mencapai suatu proses konsolidasi sehingga kita bisa meloncat lagi atau balik kembali ke otoritarianisme. Inilah yang sebenarnya menjadi masalah penting yang harus kita jaga sehingga kita sangat katakanlah bersemangat melihat proses peradilan baik Pilpres maupun Pileg itu sedemikian rupa sehingga semua pihak kalau sudah tercapai itu baik pejabat tinggi, presiden, DPR, kemudian partai politik telah melihat bahwa semua mematuhi aturan main yang ada di dalam konstitusi dan hukum, kita akan sampai kepada konsolidasi itu. Pertanyaan sekarang, apakah sudah begitu keadaannya? Inilah yang harus kita evaluasi dengan sengketa-sengketa yang ada di MK, baik Pilpres maupun Pileg itu. Kalau dari sudut penyelesaian ini, saya kira tidak ada kesukaran bagi MK dengan begitu banyak staf dan yang memiliki keahlian yang terbagi untuk memilah-milah persoalan yang diajukan para pihak itu. Jadi saya kira MK dengan tinggal hanya mempertimbangkan nanti data-data yang sudah tersaji dan mereka akan melalui musyawarah mengambil keputusan itu,
tidak terlalu sukar menurut saya. Tetapi kalau yang sukar itu adalah pembuktian bagi para pemohon itu yang luar biasa untuk mendapat bukti-bukti yang boleh dikatakan mencapai taraf otentik di dalam mendukung dalil mereka. Saya kira ini yang bisa saya Siap, Pak katakan. Maru. Bang Margarito terakhir tambahkan. Ya, kalau sekali lagi ya, kalau kita mau full atau kita memberi tempat yang signifikan terhadap kualitatif, bagi saya teks Undang-Undang Dasar harus diubah. Pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi harus diubah. Ya. Karena pasal konstitusi itu mengatur tentang Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili hasil pemilu. Dan teks itu sudah diberi makna setidak-tidaknya 2 kali. 2014 dan 2019. Apa yang tadi saya bilang, apa yang tadi Pak Maru bilang dengan proses itu menentukan hasil, itu dalil saya yang saya kemukakan di Mahkamah Konstitusi pada 2014. Proses yang tidak benar akan menghasilkan hasil yang tidak benar. Karena itu proses harus dikoreksi. Tapi gagasan itu disangkal, dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya memberi tekanan full text, yaitu hasil, dan hasil. 2019 juga begitu. Dan itu sebabnya 2 kali kan Prabowo kalah. Karena Mahkamah Konstitusi full stand pada hasil, results. Dia tidak bicara mengenai proses. Itu masalahnya. Jadi saya kira sudahlah Pak Maru. Saya rasa ini akan segera berakhir karena tidak mungkin juga dikoreksi di barang ini. Ada beberapa hal tadi itu ternyata konteksnya tidak lagi ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kita hormat, mudah-mudahan kita bisa jumpa. Gitu. Positive thinking lah kalau dari sudut pandang penggugat. Kita mesti membiasakan diri untuk saling menghormati hak orang menggunakan hak. Betul. Jadi saya hormat sama Pak Maru. Bang Margarito terima kasih, Bang Lusius terima kasih, Pak Marwara terima kasih. Sampai jumpa Bang Ini Maru. masih ada waktu pemirsa, nanti di mana bola panas ini ada di tangan MK, mau diapain bola panas ini dan seberapa kuat bukti-bukti yang akan diajukan oleh penggugat, apakah nanti benar, sulit untuk diterima ataukah kemudian diterima pemirsa, kita tunggu saja.